Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Deva Humero. Saya dari kelas 9A MTSN 1 Musriaus Utara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktek bahasa Indonesia dari guru Bapak Amir Ahmad SPD, yaitu membaca cerpen. Di sini saya akan membacakan cerpen karangan dari Rahmi Rizky Rahayu yang berjudul Jika Kau Sahabatku. Bel tanda istirahat berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar kelas. Ada yang menuju kantin, ada yang menuju perpustakaan, dan ada pula yang menuju musola. Amel hendak menuju keluar kelas ketika seseorang menarik tangannya. Amel menoleh. Dilihatnya, Lia yang kini ada di hadapannya. "Ada apa, Li? Mau kemana kamu? Sini aja, temani kita di kelas," kata Lia. "Loh, gak ke kantin?" tanya Amel. "Lagi mual, sini kita kumpul aja, temani aku bareng Desi dan Gina juga." Lia menggandeng tangan Amel, menariknya agar ikut Lia menuju bangku ke tempat mereka berkumpul. Sudah ada Gina dan Desi juga di sana. Seperti biasa, Desi sibuk dengan handphonenya. Pasti sedang Facebookan atau chattingan dengan pacarnya. Sedangkan Gina juga seperti biasa, membaca buku pelajaran dan memberi garis dengan stabilo warna kuning di setiap kosakata yang dianggapnya penting. Lia duduk di sebelah Gina. Amel menuju bangku yang ada di sebelah Desi. Mereka sengaja mengatur bangku agar dapat duduk berhadapan berempat. "Gak ada yang lapar ya? Gak ada cemilan, gak seru nih," kata Gina sambil membalik lembaran bukunya. Gina memang rajin. Di antara kami berempat, Gina pula yang paling pintar. Berulang kali, kami selamat dari ujian yang mengerikan. Di balik itu semua, Ginalah penyelamat kami. Gina yang selalu gigih mengajari walaupun kami enggan. Ini ceritanya, kita diminta menghormati Lia yang lagi mual. "Kenapa sih kamu? Telat makan? Mahmu kambuh?" seloroh Desi. Mata Desi tetap memandangi layar handphonenya. Seolah-olah ia bisa ketinggalan berita penting jika pandangannya beralih ke tempat lain. Di antara kami berempat, Desi yang paling canggih dan update. Desi yang paling keren dan gaul. "Lagi bad mood nih. Sebel banget hari ini," kata Lia. Lia adalah cewek yang paling cantik di antara kami berempat. Matanya yang berbinar-binar, kulitnya yang bersih, senyumannya yang manis, menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum Adam di sekolah ini. Dan di antara kami berempat, Amel hanya bisa merendahkan diri. Amel bukan siapa-siapa tanpa mereka. Amel sangat menyayangi teman-temannya, terutama Lia. Lia yang selalu baik padanya dan yang paling baik di antara semuanya. "Ada masalah apa emangnya, Li?" tanya Amel penasaran. Gak ada apa-apa kok. Cuma lagi sebel kalau ada pengkhianat," sahut Lia. "Apa maksudnya, Li? Ceritain dong," kata Desi sambil memainkan kedua alisnya. Gina melihat kami berempat, lalu menutup bukunya. Ia menyandarkan diri di kursinya, lalu bersedekap, seakan tahu ada sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak biasa. "Hahaha, gimana kalau langsung aja cerita ya? To the point gitu," kata Lia dengan mimik muka yang tidak enak. Dari awal, Amel sudah merasa ada yang tidak beres, ada yang tidak biasa. "Ada apa sih? Langsung cerita aja, Lia," kata Amel. "Oke, langsung aja ya," kata Lia sambil tersenyum. "Kamu kenal Mas David kan? Pacarku, kakak kelas kita di 12 IPA 3. Tanyanya pada Amel. "Iya, tahu. Terus kenapa? Dan kenapa kamu hanya tanya padaku?" Amel tak mengerti.
Ngapain kemarin kamu ketemuan sama Mas David? Diam-diam di belakangku. Celep. Dari mana Lia tahu? David memang meminta Amel untuk bertemu. Tapi itu pun tidak ada maksud apa-apa. Toh yang mereka membicarakan adalah sesuatu yang penting. Nggak ada apa-apa Lia. Dia yang memintaku ketemuan. Amel mulai gugup. Kamu itu sahabatku, Mel. Teganya kamu berbuat seperti ini? Tapi Li, beneran gak ada apa-apa, kata Amel bersungguh-sungguh. Harusnya nih Mel, meskipun kamu diajak ya jangan mau. Gimana sih kamu ini? Kata Desi sambil tersenyum sinis. Amel berbisik lirih di dalam hati. Seperti inikah yang mereka sebut sahabat? Tahu kan mereka rasanya terpojok seperti ini? Saat perkataan apapun, tak sanggup menjelaskan kebenaran yang ada. Sudah biasa buatku kalau pacarku diambil orang. Tapi aku gak nyangka, Mel. Kenapa harus kamu, orang yang paling aku percaya? Kata Lia sambil mengusap air matanya yang menetes membasahi pipinya. Maafin aku, Li. Karena memang kemarin aku bertemu dengan Mas David. Tapi sungguh, Li, aku tak bermaksud seperti itu. Mana mungkin aku mengambil pacar sahabatku sendiri, Li. Kamu salah paham, Li. Amel berbicara sambil sesegukan. Ah, sudahlah. Kalau nggak salah ngapain minta maaf? Kata Lia sambil bangkit dari tempat duduknya. Lia pergi meninggalkan kelas. Hanya tersisa Gina, Amel, dan Desi di ruangan itu. Amel menangis sesegukan. Sungguh, Amel tidak mau kehilangan sahabatnya hanya karena kesalahpahaman ini. David memang mengajaknya ketemu. David langsung menuju rumah Amel kemarin. Tapi hanya bertemu biasa. Tidak ada apa-apa. Amel juga tidak mengerti mengapa David kemarin ingin bertemu dengannya dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dasar pengkhianat, kata Desi sambil bangkit dari tempat duduknya. Desi menatap benci kepada Amel, lalu pergi meninggalkan kelas, mengejar Lia yang terlebih dahulu pergi. Amel hanya tertunduk lesu, sambil mengusap air matanya yang tak mau berhenti menetes. Tak lama kemudian, Gina berdiri dari kursinya. Nah, kamu juga mau pergi? Tanya Amel. Gina tersenyum, lalu mendekati Amel dan duduk di sampingnya. Gina memeluk Amel. Mel, kamu kan kenal baik dengan Lia. Kamu tahu orang seperti apa Lia. Lia paling gak suka kalau ada yang deket dengan pacarnya. Seujung kuku pun, Lia itu mudah cemburu. Ngerti kan? Kata Gina sambil mengelus kepala Amel. Iya nah, aku ngerti. Tapi aku gak tahu kalau sampai seperti ini akibatnya. Padahal, aku beneran gak ada apa-apa dengan Mas David, nah. Sungguh. Aku tahu, Mel. Aku ngerti. Kamu gak ngelakuin apa-apa. Tapi memang seperti itulah Lia. Kamu sudah minta maaf kan? Sekarang, kamu tenangin diri dulu ya. Sebentar lagi, bel masuk berbunyi. Masih ada 2 mata pelajaran sebelum pulang. Kamu kuatin diri. Santai aja. Tetap duduk di samping Lia. Seperti gak ada apa-apa. Oke? Kata Gina. Amel mengangguk pelan. Bel masuk berbunyi. Gina melepaskan pelukannya, lalu kembali ke tempat duduknya. Semua siswa di kelas itu sudah masuk, kecuali Desi dan Lia. Amel melihat ke arah Gina. Gina tersenyum sambil berbisik. Gak apa-apa, Mel. Tak lama kemudian, Desi dan Lia masuk. Tak seperti biasa, Lia duduk dengan Gina, dan Desi duduk dengan Amel. Lia lagi malas duduk sama kamu katanya. Ah, sebenarnya aku juga malas duduk sama pengkhianat, kata Desi.
Sungguh, teganya Desi memojokkan dirinya lagi. Apakah selama ini bagi Desi temannya yang ia anggap hanya Lia saja? Saat ini yang paling diinginkan Amel adalah pelajaran lekas berganti, lalu bel pulang segera berbunyi. Amel ingin segera pulang dan mengunci diri di dalam kamarnya. Menangis sepuas-puasnya. 10 menit berlalu. Bel sekolah berbunyi. Tanda pergantian pelajaran. Sebentar lagi guru fisika mereka, yaitu Pak Hari, akan memasuki kelas. Tiba-tiba, Desi berdiri dan membawa bukunya. Ia lalu duduk dengan Sony di bangku paling belakang. Sejak pelajaran fisika mulai, Desi duduk di sana. Sepertinya sampai pelajaran selesai dan bel pulang sekolah berbunyi. Murid di kelas kami ada 31 orang. Jadi wajar bila ada satu orang yang duduk sendirian, yaitu Sony. Tapi sepertinya mulai hari ini, orang yang duduk sendirian bukan Sony lagi. Kini orang yang duduk sendirian adalah Amel. Jam pelajaran usai. Bel sekolah berbunyi. Tanda pelajaran sekolah hari ini telah usai. Semua murid mengemasi barang-barangnya lalu berdoa sebelum pulang. Murid-murid keluar dari kelas setelah Pak Hari keluar dari kelas. Lia, Gina, dan Desi berjalan beriringan. Sesekali Gina menoleh ke belakang, menatap Amel yang berjalan di belakang, lalu berhenti berjalan. Kemudian Desi menarik tangannya, mengajak Gina untuk tidak memperdulikan Amel. Amel berjalan lesu. Ia ingin segera pulang. Ia telah sampai di gerbang sekolah. Mencari-cari abang tukang becak yang biasanya yang menjemputnya. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya. Menariknya untuk masuk lagi ke halaman sekolah. Apa-apaan sih? Siapa kamu? Kenapa sih orang-orang sibuk banget narik tanganku hari ini? Amel berteriak sebal. Amel, kok marah-marah sih? Ada apa? Tanya David, orang yang menariknya barusan. Mas David, ada apa? Aku gak mau bertemu dengan kamu lagi, Mas. Sudah cukup kemarin. Gara-gara itu saja, aku sudah kehilangan sahabatku. Ujar Amel dengan nada tinggi. Kenapa? Lia cemburu denganmu. Heh, denger ya Mel. Kalau mereka ngaku sahabatmu, mereka gak akan ninggalin kamu atas kesalahan yang kamu perbuat. Udah deh, aku gak mau denger lagi. Aku mau pulang. Ketika Amel memutar balik badannya untuk pergi, dilihatnya Lia, Desi, dan Gina berdiri di hadapannya. Prok, prok, prok. Lia menepuk tangan. So sweet. Kenapa kalian gak jadian aja ya? Kata Lia. Kamu mengulangi kesalahan yang sama, Mel. Gak tahu malu. Gak punya perasaan. Kata Desi. Lagi-lagi Lia salah faham. Lagi-lagi Desi memojokkan dirinya. Dan lagi-lagi Gina hanya bisa diam. Amel tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menangis. Hari ini sangat melelahkan baginya. Sungguh, ia ingin hari ini cepat berlalu. Amel sudah lelah. Ini gak seperti yang kamu bayangkan. Sungguh, Li, gak ada apa-apa. Kata Amel. Ah, lagi-lagi kamu bilang gitu. Aku gak percaya lagi sama kamu, Mel. Dan kamu, Mas David. Pacar macam apa kamu ini? Yang tega berselingkuh dengan sahabatku. Kata Lia. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Dia yang memintaku untuk datang ke rumahnya kemarin. Dan juga hari ini. Kata David. Amel tercengang. Apa maksud ini semua? Ada apa dengan Mas David? Mengapa ia meluncurkan kata-kata fitnah di hadapan banyak orang? Hahaha. Ya Tuhan, cocok ya kalian berdua.
Gak ada yang bisa dipercaya, kata Lia dengan nada tinggi. Gina mengusap-usap bahu Lia. Sabar Lia, sabar, kata Gina. Sabar Lia, sabar. Gimana bisa sabar? Harusnya dia yang belajar dari kesalahannya. Dia sahabatku, nah. Tega-teganya berbuat seperti ini. Apa sih salahku? Apa sih salahku? Sudah kujelaskan semuanya, Lia. Kamu salah faham. Dan kata-kata dari Mas David itu semua bohong, kata Amel. Kamu gak tahu apa salah kamu, Mel. Kamu gak tahu? Ya ampun, kata Desi. Gina mendekati Amel yang tak mampu membendung air matanya yang mengalir deras. Gina memeluk Amel, membelakangi Lia, David, dan Desi. Amel, sabar ya. Ku beritahu, sebenarnya kamu gak salah. Ya hanya saja, kenapa sih hari ini kamu ulang tahun? Kata Gina. Hah? Maksudnya tuh yang basah, berlendir dan berbau amis berhasil mendarat manis di kepala Amel. Amel melepaskan pelukan Gina. Gina tertawa lalu berlari menjauh. Selamat hari lahir sayang, kata Lia dan Desi yang telah memberi telur mata sapi mentah di kepala Amel. David menghampiri Amel, lalu memegangi Amel agar tidak berlari. Lia dan Desi sibuk melempari Amel dengan tepung. Amel meronta, lalu melepaskan diri. David, Lia, dan Desi berlari menjauhi Amel. Mereka berkejar-kejaran di halaman sekolah, disaksikan murid-murid yang sedang eskul. Kalian, awas ya, teriak Amel. Tak lama kemudian, Gina tergopoh-gopoh berlari. Datang dengan sebuah kue tart kecil di tangannya. Gina tersenyum senang. Hei, sudah. Ayo tiup lilinnya. Terima kasih teman-teman. Kalian sangat berarti bagiku, kata Amel. Amel, Lia, Desi, dan Gina berpelukan. Amel mengusap air matanya. Kali ini air mata haru. Hari ini sangat melelahkan. Tangis dan tawa menghiasi hari ini. Tak terasa hari mulai sore. Mereka harus pulang sebelum orang tua mereka mengomel lagi karena anaknya pulang terlambat. Ceplok! Sesuatu mendarat di kepala Amel lagi-lagi. Ups, sorry. Telur terakhir. Hahaha, kata Gina sambil berlari menjauhi Amel. Gina! Cerita pun tamat. Cerpen karangan Rahmi Rizky Rahayu.